red and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Setelah tahun sebelumnya, R3 Hybrid diperkenalkan, kini Suzuki meluncurkan secara resmi New Suzuki XL7 Hybrid. Ini sebagai bukti keseriusan Suzuki menggarap segmen elektrifikasi serta komitmennya untuk mendukung kendaraan yang ramah lingkungan. Langsung aja kita bahas ya. Kami mendapatkan kesempatan eksklusif untuk intimate langsung nih dengan unit terbaru yang ada di sebelah saya ini ya. Sekilas memang nggak kentara ya bedanya ya, tapi sebenarnya memang ada loh ubahannya. Oke. Pertama, clear bodinya nih. Nah, ini yang paling beda dan ini yang mencirikan produk terbarunya Suzuki. Warna ini namanya Ivory Savannah ya, dengan kombinasi two tone, jadi setengah bodi ke atas, atap itu warna hitam. Nah, dipadukan dengan warna ini. Kita lihat bonetnya nih. Bonetnya ini ya tidak lagi mengandalkan nuansa chrome. Terlihat jelas di grill ya. Ini garis tengahnya udah glossy black ya, nggak ada chrome lagi. Bumper masih sama. Ya, airdam masih sama, bahkan headlamp masih sama. Ya. Lampunya sudah LED, masih ada DRL, ya, lampu sen dan lampu fog lamp, bohlam. Nah, bedanya di New XL7 Hybrid ini sudah mengadopsi fitur baru di lampunya, yaitu Guide Me Home Auto Light. Ya, jadi fungsinya begitu kita tiba di tujuan ya, dengan switch kita posisikan di auto dan lalu mesin dimatikan, lampu akan tetap menyala nih sampai dengan 30 detik ya, sampai kita beberes mengeluarkan barang, mungkin sampai kita masuk ke rumah. Oke, kita lanjut ke samping. Nah, di sini kita lihat ya, ini ciri khasnya XL7 ya, jadi diposisikan sebagai low SUV di Indonesia, kentara dari over fender ya, side skirt, ground clearance ya yang cukup mumpuni juga ini ya, roof rail ya, roof rail. Meskipun kita belum tahu nih apakah nih roof railnya benar-benar paten bisa ditambah roof box atau hanya sekedar pajangan aja begitu ya. Lalu kita lihat ini spion juga sudah black glossy ya. Nah, ini yang terbaru sudah bisa retract ya, sudah bisa retract di New XL7 Hybrid ini. Kemudian di kaki-kaki ya, nggak banyak berubah ya, ground clearance pun juga tetap. Lingkar rodanya masih sama 16 inch, hanya saja di peleknya nih desainnya masih sama dengan XL7 sebelumnya, tapi clearnya yang beda. Clearnya ini pakai warna yang menurut saya ini bunglon nih. Jadi di satu sisi kita bisa lihat warnanya abu-abu, satu sisi agak kehijauan, tapi ada efek biru juga. Ya mungkin karena untuk supaya kuat ya kesannya hybridnya ya. Oke. Lingkar rodanya masih sama 190, profil 60, ring 16. Ya. Kalau sebelumnya desain peleknya ini kombinasi warna black glossy dan polis metal. Yuk kita lihat ke belakang. Oke, di bagian buritannya nih ya masih sama wing spoiler dari Suzuki Sport masih sama dengan XL7 sebelumnya, bahkan ada juga di R3 ya, dengan pintu bagasi ini kombinasi nih, panel ini masih warna hitam juga. Headlamp juga masih sama, bumper masih sama, tapi yang membedakan adalah ini nih, garnish. Ya, sama di R3 Hybrid. Ya, jadi pembeda
kita tahu ini hybrid atau bukan ada di salah satunya ada di garnish nih. Kalau kita lihat dari belakang ya, garnish yang memanjang di atas logo nih, garnish. Kemudian emblem barunya yang hybrid. Nah, oke, sensor parkir ada 2, kamera mundur juga udah tersedia ya. Dan ini untuk 2 varian teratas ini udah cukup komplit nih di Suzuki New XL7 ini. Oke. Yuk kita lihat dalamnya yuk. Nah, kita masuk ke kabinnya. Oke. Dan ini varian teratas sudah keyless ya. Sudah keyless. Kita nyalakan. Nyalakan dulu biar adem nih saya reviewnya. Nah. Jadi untuk anak kuncinya nih, ya. Pembedanya dengan yang non hybrid adalah ada unsur birunya nih yang supaya menegaskan ini hybrid. Oke, lanjut di kabinnya nih. Kabin sama dengan R3 atau sama XL7 sebelumnya ya. Setirnya, lingkar setir masih sama. Ya, transmisi otomatis. Terus kabinnya juga didominasi warna hitam. Namun ada panel yang bikin dia kesannya lebih luxury ya. Motifnya granit dipadu. Ini kalau saya sebut nih monokromatik nih yang bikin dia mewah. Head unit masih sama, dengan fitur-fiturnya masih sama juga, ya. AC semi digital karena untuk pengaturan AC ini sebagian nih khususnya yang untuk pemutar kipasnya masih analog, ya, masih berupa knob yang diputar ini, pengatur suhunya juga. Namun untuk mode-mode yang lain sudah digital nih, udah tinggal pencet tombol aja. Ya. Kita lihat lagi. Di konsol ya, rem tangan masih model konvensional. Lalu ini juga ada soket untuk lighter, untuk charger. Menariknya nih, sama seperti R3 atau XL7 yang lama, di sini ada konsol cup holder ya. Namun bisa mendinginkan. Nah, jadi sepanjang perjalanan minuman yang kita bawa ditaruh di sini tetap dingin. Nah, ini yang menarik buat saya nih. Oke. Lalu visibilitas dashboardnya juga oke. Di sini ada rumah Twitter sendiri, ya. Rumah speakernya juga cukup bagus desainnya. Lingkar setir juga ada electric mirror, ya. Vanity mirrornya juga lengkap. Sama seperti R3 hybrid. Jadi baterainya ini ada di bawah jok kiri depan nih. Ya, jadi perangkatnya tuh sebenarnya baterainya itu nggak besar-besar amat karena juga kapasitasnya kan termasuk kecil ya dibanding baterai pada mobil hybrid merek lain. Nah, menariknya ya, Suzuki memberikan garansi hingga 8 tahun untuk baterainya ini, sama dengan R3 hybrid ya. Tapi menariknya lagi, harga baterai ini lebih murah meskipun dia kapasitasnya lebih besar, tapi dia lebih murah dibandingkan punyanya R3 hybrid ya. Jadi kalau katakanlah kita pakai mobil ini selama 3 atau 4 tahun kita jual, nah pemilik setelahnya tuh masih mendapatkan garansi hingga tahun ke-8. Nah, sekarang kita lihat ruang mesinnya ya. Nah. Oke. Nah, ini kita lihat ruang mesinnya, ya, masih mengandalkan mesin yang sama dengan XL7 yang lama maupun R3, yaitu mesin bensin 4 silinder berkapasitas 1500 cc. Ya, tenaganya mencapai 105 horsepower dengan torsi mencapai 130-an Nm. Nah, bedanya ada di aki. Ya, kalau pada yang varian hybrid ini, ya, akinya tuh beda dengan aki mobil konvensional. Harganya pun beda. Ya, kalau mungkin aki untuk mobil sejenis ini biasanya harganya berapa sih? Sejutaan ya, 1 jutaan ya. Kalau ini bisa mencapai 4 jutaan. Nah, karena dia ada fungsi yang beda ya, untuk mensuplai daya juga, untuk menyimpan daya juga nih, begitu. Cuman sayangnya nih, ya, kita lihat build quality-nya udah cukup bagus ya. Ini udah sewarna body, ada peredam, ya, ini juga udah bagus semua. Tapi
Ini nggak ada cover engine-nya nih. Sayang banget ya, kalau menurut saya sih. Coba ada cover engine-nya nih, tulisan Suzuki Hybrid akan lebih eksklusif. Begitu. 3 varian itu paling rendah adalah varian Zeta. Selanjutnya yang menengah adalah Beta dan paling atas adalah Alpha. Ini di samping saya ini XL7 Alpha, varian paling tinggi. 2 varian teratas sudah ada pilihan hybrid. Namun buat yang nggak kepengen hybrid, masih ada kok 2 varian terbawah dengan pilihan transmisi manual dan otomatis. Ya. Harganya, kita bicara harganya. Pada saat di launching hari ini 15 Juni 2023, harganya itu mulai 253 jutaan untuk varian paling murah dan paling tinggi itu mencapai 303 jutaan. Ya, paling tinggi yang ini nih. Ya, XL7 Alpha transmisi otomatis. Nah, gimana kalau menurut kawan Sound Mesin? Ya, kalau menurut kami XL7 masih menjadi pilihan ya, pilihan untuk mobil keluarga di Indonesia. Apalagi sekarang tren SUV juga sedang naik. Ya, di harga angka 300-an kecil ini menurut kami cukup sepadan. Ya, bisa menjadi pilihan. Apalagi masih ada transmisi manual ya di semua varian ya, yang saya rasa untuk wilayah tertentu nih masih membutuhkan transmisi manual. Oke. Ya, gitu aja review singkat dari kami ya. Setelah ini kami mau langsung test drive. Kami dapat kesempatan eksklusif juga untuk merasakan langsung gimana sih impresi berkendara dari New XL7 Hybrid ini. Yuk ikut saya yuk, kita langsung test drive di area Senayan. Yuk. Nah, sekarang saya sudah di kawasan Senayan Park ya, dan kami mendapatkan kesempatan eksklusif untuk langsung merasakan performa dari New Suzuki XL7 Hybrid ini. Unit yang disediakan warnanya sama persis ya dengan yang tadi kami review ya. Dan ini test track-nya yang siap kami jelajah seputar Senayan Park. Oke, nggak usah nunggu lama-lama, yuk kita langsung jajal New XL7 Hybrid ini. Ayo. Nah, akhirnya dapat kesempatan test drive nih ya untuk pertama kalinya. Kalau di video-video sebelumnya kawan Sound Mesin pernah lihat, kami udah pernah test drive R3 Hybrid dari Surabaya, Malang, lalu kembali lagi ke kota Surabaya. Kali ini setelah tadi kita review, kita coba nih. Kita mau rasain apa sih bedanya driving impression ya dibanding R3 Hybrid. Yuk, kita jalan ya. Ini kita coba sama seperti yang tadi kita review ya, varian teratas. Oke, ini terbatas nih lokasi pengetesannya nih, karena hanya di area Senayan Park. Oke, di area pengetesannya ada ini ya, ada speed trap nih. Wih, ban profil 60 lumayan enak nih mereduksi guncangannya nih ya. Oke, terus kita tes dulu nih. Kita coba ya, sekilas sih driving impressionnya sama ya seperti XL7 yang non hybrid ya. Bantingannya juga kami rasakan masih sama. Wah, itu tadi ada speed trap juga. Cukup, ya guncangannya cukup bisa tereduksi ya. Oke. Ini. Oke, gimana penumpang belakang? Aman ya, tetap nyaman ya. Oke. Sekilas performa masih sama karena masih pakai mesin K15B ya, yang juga dipakai di R3. Oke. Dan sekarang saya mau mengetes ini nih, fungsi dari hybridnya nih. Ya, coba perhatikan. Ini saya berhenti sebentar. Seolah ilustrasi sedang berhenti menunggu lampu merah atau mengantri parkir ya. Oke.
Nah, ini mesinnya mati nih, secara otomatis mesinnya mati. Jadi fungsi-fungsi yang ada di dalam kabin, baik itu AC ya maupun perangkat elektronik lainnya yang ada di kabin yang butuh suplai daya, dia disuplai dari baterai lithium, yang dimana baterai lithium yang dipakai oleh XL7 ini kapasitasnya lebih besar daripada R3 Hybrid. Oke, ya. Nah, ini kita posisi berhenti. Nah. Oke, kita tes lagi seolah sedang berhenti ya. Nah, begitu kita gas lagi, mesin masih menyala. Jadi secara performa, driving impression-nya ya sama ya dengan XL7 non-hybrid, juga mirip juga dengan R3 Hybrid. Oke, kita tes ini. Nah, oke, kita coba berhenti ya. Kita coba berhenti, ilustrasi sedang berhenti di lampu merah. Nah, kita rasakan ini. Nah, ini mesin mati. Ini mesinnya mati nih. Jadi fungsi yang ada di dalam kabin, AC, terus juga ini yang membutuhkan kelistrikan, dia disuplai dari baterai lithium yang posisinya ada di bawah jok sebelah kiri. Ya, jok penumpang depan sebelah kiri. Nah, jadi begitu kita akan melaju lagi, tinggal injek gas aja, otomatis ISG-nya itu dia akan bekerja untuk menyalakan mesin lagi. Gitu. Nah, jadi begitu mekanisme dari mild hybrid yang diunggulkan Suzuki ya. Jadi ini memang belum sepenuhnya hybrid, tapi ini adalah mild hybrid. Gitu. Oke. Nekennya harus neken. Wah, ini mati nggak? Nah, oke, mati ini. Kita lagi. Nah, oke. Oke, kawan Sound Mesin, segitu dulu review singkat kami tentang Suzuki XL7 Hybrid, juga first drive kami ya di area yang terbatas. Mungkin di kesempatan berikutnya kami akan melakukan pengetesan yang lebih panjang lagi dengan durasi yang lebih lama lagi. Oke, gimana nih menurut kawan Sound Mesin XL7 Hybrid ini? Ya, cukup worth it nggak dengan harganya ya? Dia dari varian terbawah mulai 256 jutaan sampai dengan varian teratas ini ya dengan warna barunya ini di angka 303 jutaan ya, sewaktu diluncurkan hari ini 15 Juni 2023. Oke, boleh ya, silakan tulis komentarnya di kolom komentar. Suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya supaya kedepannya channel kami dapat semakin berkembang dan dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, selalu ingat subscribe channel kami Sound Mesin ya. Salam sehat selalu dari saya Manto. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, ciao.